Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semuanya kawan pajak? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat datang di acara edukasi perpajakan KPP PMA 3. Sebelumnya perkenalkan saya Rina Riza, penyuluh KPP PMA 3 yang akan memandu bincang santai kita pada hari ini. Kawan pajak, kalau sudah memasuki bulan April, pastinya kawan pajak semuanya sudah sibuk untuk mempersiapkan SPT tahunan badan. Karena kita tahu bersama bahwa batas akhir pelaporannya adalah 30 April tahun 2025 yang sebentar lagi. Dan pastinya juga di seluruh KPP di Indonesia Raya ini pastinya sudah mengingatkan kawan pajak untuk segera menyampaikan SPT tahunan supaya tidak terlambat. Oleh karena itu, cocok sekali topik bincang-bincang kita hari ini adalah mengenai SPT tahunan badan. Tentu kawan pajak sudah tidak sabar gimana sih seluk-beluk pelaporan SPT tahunan badan ini dan apakah ada aturan terbaru. Dan tidak berlama-lama lagi, di sebelah saya sudah ada rekan saya, Saptaka, penyuluh KPP PMA 3. Halo kawan pajak semua, dimanapun berada. Bincang siang ini memang sudah sering ya Mbak Rina ya? Iya. Saya perkenalan dulu ya. Iya. Saya Sapta ini, saya penyuluh dari PMA 3. Memang topik ini bukan topik yang baru ya. Memang setiap tahun pasti bergulir karena memang bulan April ini adalah deadline penyampaian SPT tahunan badan bagi wajib pajak yang menggunakan tahun buku Januari Desember. Iya, memang setiap tahun, tapi selalu juga tiap tahun juga kita ingatkan ada dalam berbagai kesempatan. Ya. Nah, kita langsung aja nih Mas Sabta biar nggak usah lama-lama. Kenapa sih kita harus tetap lapor SPT tahunan badan ini? Betul. Kita langsung aja ya, let's go nih Mbak Rina nih. Let's go. Jadi perjalanan kita dimulai di sini ya, terkait SPT tahunan badannya. Nah pada hakikatnya sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia ini adalah mungkin kawan pajak sudah ketahui semua ya, yaitu self-assessment. Nah ini memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak atau kawan pajak semua untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dan sejalan dengan self-assessment system ini, maka dibuat ketentuan antara lain dalam Undang-Undang KUP ya, pasal 1, surat pemberitahuan adalah surat yang menjadi sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Samping itu, untuk SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Untuk SPT tahunan PPh Badan sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang KUP harus disampaikan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Makanya tadi disampaikan untuk kawan pajak yang mempunyai tahun buku Januari Desember, nah bulan keempatnya ini bulan April nih. Sehingga batas waktunya adalah April 30 April. Betul, 30 April tahun setelah tahun pajaknya atau 2024 yaitu di 30 April 2025. Iya. Nah, ya ini benar dari misalnya kawan pajak yang tahun bukunya adalah Januari Desember, ya pastinya paling lama harus disampaikan 30 April. Betul sekali, 30 April 2025. Nah, dalam perjalanan kawan pajak ini kan kalau memang semuanya sudah siap nih Mas Sabta, laporan keuangannya memang sudah siap, dokumen-dokumen lainnya sudah siap. Tapi kalau misalnya belum siap, masih dalam tahap penyusunan, dalam pengumpulan data, segala macamnya, ini bagaimana ya Sabta? Apakah ya nanti telat lapor dong, bagaimana ini? Iya, memang dalam penyusunan SPT tahunan badan ini mungkin tidak seperti membangun candi di Roro Jonggrang ya, dia banyak tahapannya sekali ya. Jadinya kalau kawan pajak ini masih belum selesai melakukan atau laporan keuangannya di audit belum selesai, nah
kita mempunyai sebuah relaksasi ya. Nah, ini berupa apabila kawan pajak ingin melakukan relaksasi yang penyampaian SPT tahunan badannya, nah ini bisa ditunda ya selama 2 bulan dengan cara menyampaikan paling lama 2 bulan. Iya, paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, pengajuannya seperti yang biasanya adalah melalui online, sehingga kawan pajak bisa mengajukan pemberitahuan penundaan penyampaian SPT tahunan badan ini dari mana saja dan kapan saja melalui DJP online. Betul. Iya, untuk mempermudah ya Mas Sabta ya. Iya, betul. Online saja. Iya, akun DJP online masing-masing. betul. Ya. Akun DJP online dengan mempersiapkan 1771 WISE disebutnya ya, untuk iya. 1771 sementara yang nanti disubmit melalui DJP online. Jadi, dikasih ya. Betul. Namun perlu diingat nih Mbak Rina nih. Apalagi Mas Sabta? Iya, karena itu adalah penundaan pelaporan SPT tahunan badan Baik. 2 bulan. Nah, namun dalam SPT 1771Y atau yang sementara di sana juga sudah tercantum kurang bayar sementaranya. Iya, Nah, ini hanya menunda pelaporan untuk SPT tahunan badannya, bukan menunda pembayaran kurang bayar atas SPT badan tersebut. Jadi kalau sudah misalnya ada hitungan sementaranya Betul. dan statusnya kurang bayar, Iya. tetap harus dibayar. Tetap dibayarkan sebelum 30 April. Namun pelaporan SPT tahunan badan secara lengkap, laporan keuangan di audit Iya. itu bisa ditunda maksimal 2 bulan melalui penyampaian yang tadi di DJP online. Baik, jadi DJP sebenarnya sudah memberikan waktu cukup, pertama 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, 4 bulan, kemudian ada relaksasi, istilah baru nih Mas Sabta, relaksasi dengan perpanjangan paling lama 2 bulan. Jadi kalau ditotal-total sih sebenarnya 6 bulan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan waktunya oleh wajib pajak yang untuk menyampaikan SPT tepat waktu. Betul. Tapi Mas Sabta, Ya. kawan pajak mungkin masih belum cukup dari 6 bulan. Nah, konsekuensi apa yang bisa terjadi jika disampaikan ya ternyata waktunya 6 bulan belum cukup, Mas Sabta? Gitu ya. Baik, jadi apabila kawan pajak ini sudah diberikan waktu 4 bulan, Betul. belum cukup nih. Ya. Nah, diberikan 2 bulan lagi nih. Belum cukup juga. Nah, ini apabila SPT belum disampaikan dalam jangka waktu tersebut, ini sesuai batas waktu pelaporan SPT tahunan, maka bukan kemungkinan lagi ya, akan diterbitkan surat teguran bahwa kawan pajak belum menyampaikan SPT tahunan badan. Terbitkan surat teguran, menyampaikan informasi bahwa kawan pajak ini ada yang belum menyampaikan SPT sampai dengan batas waktu yang betul. Baik. Nah, pasti kalau menurut saya sih Mas Sabta ya, dan juga menurut kawan pajak ya, saya nih atau kawan pajak nih sudah tepat waktu menyampaikan SPT tahunan. Nah, ada nggak sih perbedaannya gitu, manfaatnya atau privilege gitu? Saya kan udah tepat waktu nih menyampaikan SPT tahunan, pastinya ada nggak sih manfaatnya bagi saya atau kawan pajak secara umum gitu? Iya, mungkin memang kita sering membicarakan bahwa ini DJP ini hanya menerbitkan sanksi-sanksi, betul. Iya. Atau terlambat efeknya apa negatif gitu. Iya. Padahal dalam penyampaian SPT tahunan badan ini sebenarnya dalam menyampaikan tepat waktu tentu ada manfaatnya untuk kawan pajak dan wajib pajak semuanya. Pasti harus ada bedanya Mas Sabta. Betul. Tidak tepat waktu sama yang tepat waktu yang sudah mengikuti aturan. Betul. Jadi misalkan kawan pajak yang memenuhi kriteria tertentu dapat diberikan pengembalian pendahuluan terhadap kelebihan pembayaran PPh maupun PPN. Dan selain itu juga ada beberapa layanan publik yang bisa diperoleh, diantaranya kita ketahui bahwa pemerintah ini menerapkan kewajiban konfirmasi status wajib pajak atau KSWP dalam pemberian layanan publik tertentu.
Contohnya untuk SKF, surat keterangan fiskal ya, untuk tender proyek pemerintahan, penerbitan nomor induk berusaha, akses kepabeanan. Nah, ini yang penting juga nih di akses kepabeanan ya. Jadi misalkan kawan pajak mengajukan PIB atau PEB ternyata ditolak gitu. Nah, ini bisa dicek nih apakah kawan pajak ini salah satunya apakah sudah melaporkan SPT tahunan badannya atau belum gitu. Karena jika belum menyampaikan langsung notis yang tadi disebutkan KSWP-nya menjadi red flag ya, atau ternotis bahwa belum terpenuhi dengan penyampaian SPT tahunan badannya. Berarti jika tidak menyampaikan SPT tahunan nanti ada kendala-kendala misalnya seperti KSWP-nya menjadi tidak valid dan tidak dapat melanjutkan, misalnya tidak bisa jadi ikut tender, tidak bisa akses kepabeanannya jadi betul sekali. Seperti itu. Nah, itu manfaat yang bisa diperoleh ya untuk kawan pajak yang sudah menyampaikan SPT tahunan tepat waktu. Betul. Baik ya, jadi jangan sampai nih layanan kepabeanan, apalagi KPP PMA 3 itu banyak kegiatan ekspor, impor, jadi terhambat karena KSWP-nya tidak valid akibat belum menyampaikan SPT. Betul. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya kembali ke surat teguran. Surat teguran telah disampaikan dan sudah diterima oleh kawan pajak. Tapi memang mungkin ada hal-hal lain yang menjadi kendala di kawan pajak sehingga SPT-nya belum bisa disampaikan, Mas Sabta. Ini apa yang akan terjadi dengan kawan pajak jika sampai surat teguran belum bisa menyampaikan SPT? Iya, memang ini nih yang yang agak bagaimana ya, maksudnya adalah ini sanksinya bagi kawan pajak yang tadi yang saya sebutkan. Ini tapi memang ini sudah tertulis dalam aturan perundang-undangan nih, Mbak Rina nih. Itu dimana apabila terjadi ketidakpatuhan ini sesuai dengan undang-undang KUP, ketentuan umum perpajakan, diantaranya dapat berupa sanksi denda, sanksi bunga, sanksi kenaikan, dan juga yang paling maksudnya paling berat ya, paling berat itu adalah sanksi pidana. Sanksi pidana sampai sanksi pidana. Semuanya sudah diatur dalam undang-undang gitu. Iya ya, supaya untuk meningkatkan kepatuhan ya, supaya jadi perhatian juga untuk wajib pajak ya bahwa tidak menyampaikan SPT tahunan itu sanksinya banyak. Sanksinya berat sekali, sanksinya. Bunga kenaikan. Betul. Nah, tadi disebut dendanya bagaimana? Dendanya ya ini untuk penyampaian SPT tahunan badan atau terlambat ya. Terlambat penyampaian yang tadi jangka waktunya adalah 4+2 dan di luar itu dikenakan sanksi denda sebesar Rp1.000.000. Betul. Membicarakan soal denda ya, bagaimana ini ya, berat gitu. Betul. Ini seperti kerinduan yang tidak tersampaikan ya memang ya. Tapi berat. Betul, ini berat sanksi sekali. pajak juga berat. Betul. Nah, sanksi bunga Mas Sabta dikenakan atas apa ini? Betul. Nah, kalau sanksi bunga sendiri ini dikenakan untuk pembayaran atau penyeluruhan pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo. Di mana untuk SPT tahunan badan sendiri yaitu sebelum penyampaian SPT tahunan badan di bulan April atau 30 April. Tadi saya sebutkan sebelumnya ya. Nah, ini untuk sanksi bunga ini sebesar tarik bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Sanksi kenaikan Mas Sabta. Nah, ini saya jadi lemas kalau ngomongin sanksi. Iya, memang ya. Sanksi kenaikan ini adalah jadi ini dikenakan terhadap kawan pajak yang sudah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar ya dalam 1 tahun pajaknya. Iya, ini jadi jika SPT tahunannya belum disampaikan, DJP bisa menetapkan, bisa menerbitkan SKPKB, tapi dengan sanksi yang lumayan, betul, 50% ya. 50%. Aduh, itu jajan bakso berapa mangkok itu 50%. Nah, sanksi pidana ini mudah-mudahan tidak terjadi dengan kawan pajak. Betul, sanksi pidana ya. Jadi sanksi pidana ini diterapkan kepada setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sanksinya berat juga, dari denda bahkan bisa sampai pidana yang kawan pajak. Jadi ini semoga menjadi perhatian supaya wajib pajak, kawan pajak dapat menyampaikan SPT tahunannya tepat waktu. Iya betul ya Mbak Rina, yang memang ini tadi yang kita sebutkan manfaat dan di belakangnya itu adalah sanksinya. Memang ini adalah sebuah konsekuensi yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ya, gitu. Seperti betul, seperti surga dan neraka ya. Maksudnya surganya itu tadi sudah disebutkan juga manfaat apabila menyampaikan tepat waktu, dan juga konsekuensinya apabila tidak menyampaikan tepat waktu ada sanksinya. Namun kawan pajak tidak perlu khawatir ya, memang kita prakteknya itu adalah itu tidak langsung dipidana ataupun kita lihat apakah ada sanksinya itu menimbulkan kerugian negara kah. Nah itu bisa dipidana yang tadi disebutkan gitu Mbak Rina. Dan sebelumnya mungkin sebelum menetapkan sanksi-sanksi itu kita pasti berusaha menghubungi wajib pajak. Betul. Seperti memang tugas kita sebagai penyuluh ya, melakukan edukasi kepada wajib pajak sehingga kawan pajak dapat menyampaikan SPT tahunannya tepat waktu dan terhindar dari neraka yang tadi ya, yang sanksi-sanksi yang disebutkan tadi. Gitu. Dan tugas kita penyuluh juga bila memang ada kendala dalam misalnya penyusunan gitu kan terkait aplikasi, misalkan nih pasti sebagai penyuluh kendalanya apa, misalnya error aplikasi, silakan konsultasikan langsung dengan penyuluh agar kendala aplikasi tidak menjadi hambatan untuk tidak menyampaikan SPT. Iya betul Mbak Rina. Dan ngomong-ngomong aplikasi, kita kan 1 Januari 2025 sudah ada Cortex. Iya, Cortex. Nah, untuk tahun pajak 2024 udah lewat Cortex ini. Nah, Cortex ini memang 1 Januari 2025 ya. Namun untuk penyampaian SPT tahun pajak 2024 ini masih menggunakan aplikasi sebelumnya ataupun bisa disebutkan DJP online ya. Nah, kawan pajak di sana untuk SPT tahunan badannya bisa mengunduh e-formnya. Masih pakai e-form. Masih menggunakan e-form gitu ataupun ISPT misalkan memang entry-nya banyak tapi kita lebih mudah menggunakan e-form ya yang ada di DJP online. Jadi nanti untuk tahun pajak 2024 baru menggunakan Cortex. Kalau ngomongin Cortex, walaupun misalnya masih agak lama nih, masa tahun pajak, boleh dong di spill. Mungkin kita sudah pernah edukasi waktu itu ya, wajib pajak yang spill sedikit mengenai laporan SPT tahunan di Cortex, tapi boleh disampaikan lagi kepada wajib pajak apa sih yang harus kita persiapkan. Wah, ini mungkin kalau yang dipersiapkan kawan pajak sudah mengetahui sendiri ya, memang ya prinsip-prinsip apa saja yang perbedaannya di dalam Cortex-nya. Mungkin tidak berubah terlalu banyak, namun prinsipnya adalah dalam Cortex sendiri ini adalah
yang tadinya menggunakan CSV, nah sekarang sudah menggunakan template XML dan converter XML. Itu kawan pajak bisa diunduh nanti di pajak.go.id dan dapat dipelajari item-item yang harus diisi. Iya. Karena untuk SPT tahunan badan sendiri itu tidak seperti e-form ataupun ISPT ataupun e-filing, ya kurang lebih seperti e-filing lah. Kurang lebih seperti e-filing di mana field-fieldnya ataupun isi-isinya sudah ada di dalam Cortex wajib pajak, sehingga tinggal diisi apa yang transaksi apa yang terjadi, nanti tinggal diisi. Dan kelengkapannya bisa di-upload XML-nya ataupun dokumen-dokumen pendukungnya bisa di-upload di sana. Intinya adalah nanti menggunakan Cortex. Nah, template XML dan converter ini juga lumayan banyak ya, sesuai dengan lampiran SPT tahunan. Nah, ada file biaya promosi, biaya entertain, penyusutan dan amortisasi, pernyataan transaksi hubungan istimewa, dan masih banyak lagi. Nah, ini semua kebanyakan template-nya sudah menggunakan XML. Jadi item-itemnya ini lebih gampang untuk diisikan dengan format Betul. Baik. Ini juga isiannya nanti pada Cortex ya, setelah login itu bisa dibuka di menu SPT. Nah, submenu surat pemberitahuan itu di konsep SPT, buat SPT. Nah, nanti coba dicek nih sudah ada menu pajak penghasilan badan dalam rupiah atau dolar belum gitu. Jika sudah ada, bisa kawan pajak melakukan uji coba di sana, isinya seperti apa gitu. Nah, nanti kalau memang belum, nanti ditunggu sampai konsep SPT tahunan badannya bisa terbuka diakses gitu. Nanti bisa kawan pajak bisa dilihat di sana pengisiannya dan bisa dibayangkan ya bagaimana cara pengisiannya. Terus juga nanti ada file-file XML yang kemungkinan diisi di sana, nanti uploadnya juga ada seperti kurang lebih kalau di SPT PPN itu seperti yang di Gunggung lah ya. Kalau di Gunggung itu kan uploadnya langsung di field di yang di Gunggung gitu. Jadi kawan pajak walaupun masih untuk tahun depan tahun 2026, tapi dengan penjelasan Mas Hafta ini sudah agak kebayang. Ya, mudah-mudahan kebayang ya. Kebayang. Dan coba aja dulu ya, dilihat item-itemnya seperti apa pengisiannya, supaya nanti waktu tiba-tiba sudah harus menggunakan itu, oh ya saya sudah pernah buka ini nih, saya sudah pernah buka ini, saya sudah pernah download XML-nya, converternya gitu. Ya memang Cortex sama kita nih engagementnya baru, jadi seperti muda-mudi yang baru saja jadian ya, kita jalanin dulu aja, kita coba dulu saja gitu. Baik, semoga kawan pajak sudah mendapatkan gambaran mengenai SPT tahunan di Cortex. Dan lagi-lagi kita mengingatkan untuk kawan pajak yang tahun bukunya Januari-Desember, atas waktu penyampaian SPT PPh badannya adalah 30 April 2025, yang sebentar lagi sekarang sudah tanggal 24, sudah bisa dihitung jari nih untuk segera menyampaikan SPT tahunan agar terhindar dari sanksi-sanksi tadi. Betul. Yang cukup berat sih kalau itu ya, tadi disampaikan oleh Mas Hafta. Dan akhir kata, semoga edukasi perpajakan kita hari ini dapat bermanfaat untuk kawan pajak. Betul. Saya Rina Riza dan rekan saya Saptaka Dinugraha undur diri, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti kegiatan edukasi perpajakan yang ada di media sosial PPP Matiga, dan masih banyak sih nanti ke depannya edukasi perpajakan kita lagi ya dengan topik-topik baru. Iya, ini bukan cuma banyak ya, banyak sekali yang akan disampaikan. Begitu, dan mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan kehilafan. Akhir kata, sama-sama nih ya, pajak kuat, APBN sehat, rakyat sejahtera. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu kawan pajak. Terima kasih.